Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, setiap kali, setiap pagi, setiap saat kita membaca alhamdulillah. Pagi ini kita berada pada 1 Muharram ya, tanggal 1 Muharram 1445. Islam ini agama yang banyak peristiwa besar di dalamnya untuk jadi iktibar bagi kita. Belum lama lagi kita memperingati Hari Raya Idul Adha dengan semangat pengorbanan. Sekarang memperingati Tahun Baru Hijrah. Kalau di Malaysia dibilang Ma'al Hijrah di sana. Ma'al Hijrah. Biasanya di negara-negara Islam di Tahun Baru Hijrah ini banyak agenda yang dilakukan. Alhamdulillah ya. Hijrah itu artinya, makna mudahnya pindah. Hijrah itu berpindah. Pindah dari Mekah ke Madinah. Sebelum pindah dari Mekah ke Madinah, berpindah ke Afrika dulu, ke Habsyah namanya. Dulu namanya Habsyah. Ethiopia, Eritrea sekarang di sana. Sebelum pindah ke Madinah, orang Islam di Mekah tidak tentram, selalu disakiti, diancam, dianiaya. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak sabar, pergilah, berjalanlah, berangkatlah mereka ke Habsyah mula-mulanya dulu. Kemudian setelah sekian lama pulang mereka dari Habsyah, datang pula perintah berpindah ke Madinah. Bayangkan ya, dulu sembahyang di masjid saja tidak bisa, membaca Quran tidak boleh didengar oleh penduduk Mekah itu orang Islam baca Quran. Subhanallah. Dan Quran waktu itu belum lengkap lagi turunnya ya, belum lengkap, belum disusun, hanya pada kebanyakannya dari mulut ke mulut. Ada juga ditulis dengan secara tradisional, tapi belum dibukukan macam sekarang. Dan dulu huruf Al-Quran itu tidak ada titiknya. Ba, ta, tha sama saja. Ia pun sama saja bodinya. Sama ada titik di atas 2, ta, titik di atas 3, tha, titik di atas 1 nun, titik di bawah 2 ya. Sama saja. Bodinya sama. Tapi mereka bisa baca dengan lancar. Walaupun tidak ada titiknya. Itu hebatnya orang dulu. Jadi tulisan Quran itu dulu macam tali-tali saja. Sekarang lebih baris, lebih warna, pandai baca. Itu masalah tuh ya. Itu masalah tuh. Dulu tidak ada titiknya. Tidak ada titik. Tidak ada tanda baca, tidak ada. Tidak ada nomor. Tidak ada halaman. Tidak ada juz. Sekarang sudah dibagi-bagi. Itu semuanya terjadi sesudah hijrah dan sesudah Rasulullah SAW wafat. Waktu Rasulullah SAW wafat, masa hidup belum lagi disusun Quran. Yang mula-mula menyusunnya Khalifah Utsman bin Affan. Itulah yang maka dikatakan Quran ini Rasam Utsmani namanya. Begitulah ya, sejarah Islam perlu diingat selalu. Maka kita disuruh memperingatinya. Hijrah apa artinya? Hijrah itu artinya berpindah. Pindah 2 kali, bukan sekali. Pindah terakhir Rasulullah pun ikut pindah. Pada adatnya ya, kalau Rasulullah tidak pindah, dia sudah ditarget untuk dibunuh. Rasulullah sudah ditarget untuk dibunuh di malam yang dia diperintahkan hijrah, karena rumahnya sudah dikepung. Rumahnya sudah dikepung oleh pemuda-pemuda Mekah yang tegap, yang berani, yang hebat dengan senjatanya.
hanya menunggu Rasulullah keluar saja. Subhanallah. Mereka ada di sekeliling rumah Nabi. Nabi Muhammad keluar tidak nampak sama mereka. Itulah kuasa Allah ya. Itulah kuasa Allah. Subhanallah. Itu yang kita peringati sekarang, sejarah hijrahnya orang Islam dari Mekah ke Madinah. Subhanallah. Dalam peristiwa hijrah ini macam-macam kesukaran, kesulitan yang dihadapi. Subhanallah. Sehingga ada di antara orang yang hijrah tinggal istri dan anak. Ada yang tinggal ayah dan ibu. Ada yang berpisah dengan harta bendanya. Yang di antara yang unik ya, ada seorang sahabat Nabi namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini dia orang Rom, orang Romawi. Subhanallah. Dia datang ke Mekah, tidak ada pitih, tidak ada duit. Dia menggaleh di Mekah cari duit, banyak duitnya, jadi kaya dia. Kemudian datang perintah hijrah. Orang Mekah membilang sama dia, "Bapak kalau mau hijrah jangan bawa apa-apa ke sana. Dulu bapak masuk ke Mekah, tidak ada pitih bapak doh, tidak ada duit bapak. Sekarang kalau mau hijrah, tinggalkan sadonyo. Macam mana bapak dulu datang ke Mekah, macam itulah keluar dari Mekah." Jadi tanyanya, jadi kalau saya hijrah saya selamat? Selamat. Ada tinggalkannya sadonyo. Rumah tinggal, harta benda tinggal, kekayaan tinggal. Pergilah dia berangkat ke Madinah. Subhanallah. Sampai di Madinah turun wahyu menyanjung, menyokong sikap Suhaib Ar-Rumi yang berhijrah meninggalkan harta bendanya. Ayat dalam surah Al-Baqarah 207. Datang wahyu, datang Jibril membawa wahyu, menyampaikan wahyu kepada Muhammad, menyokong hebatnya sifat Suhaib Ar-Rumi yang meninggalkan harta kekayaannya, yang pergi badan saja yang pergi. Nah, apa katanya di sini? Ayat suratul Baqarah 207 halaman 32. Surah Al-Baqarah halaman 32 menyanjung sikap jemaah yang hijrah yang meninggalkan segala harta kekayaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Pendek saja ayatnya ya. Wa minan nas, ada di antara sahabat Nabi itu yang hebat imannya, man yashri nafsah, dia menggadaikan dirinya. Menggadaikan diri, bukan diri saja lagi, harta benda juga. Ibtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah. Yang penting baginya ridha Allah. Tidak apa tinggal uang, tinggal kekayaan, yang penting ridha Allah. Wallahu raufum bil ibad. Allah maha rauf, maha penyayang, maha belas kasihan terhadap hambanya. Subhanallah. Subhanallah. Banyak lagi cerita sahabat lain. Cerita penuh dengan suka duka. Yang satu Muharram dulu ya. Ceritanya dulu ya. Bukan satu Muharram. Ini sejarah satu Muharram yang sekarang ini ya. Dia hijrah sebenarnya. Satu Muharram itu dia tahun hijrah. Tahun hijrah. Yo, bukan satu Muharramnya. Kalau satu Muharramnya itu lain lagi ceritanya nanti. Banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Ini sejarah hijrahnya. Laksanakan Nabi di bulan Muharram itu ya. Yo. Apa yang dilaksanakan? Oh, itu mungkin besok bisa kita bincangkan. Kita teruskan ini dulu ya. Ya, bukan satu Muharram Pak. Kita ini memperingkat bukan satu Muharramnya, memperingkat 1445 hijrahnya yang diperingati, bukan Muharramnya. Kalau Muharramnya besoklah kita sorot insyaallah. Yang paling penting bukan Muharramnya, yang paling penting hijrahnya, berpindah, menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama. Menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama.
Yang jelas sampai di negeri hijrah di Madinah, belum masuk kota lagi, mula-mula usaha Nabi membangun masjid. Nah, ini penting. Ini penting. Usaha pertama setelah sampai di Madinah, belum masuk kota Madinah lagi, di Kuba. Nah, kalau jemaah sudah pernah pergi umrah, pergi haji, biasanya pergi ke Masjid Kuba. Di sana Muhammad mendirikan masjid. Sebelum sampai ke tapak Masjid Nabawi yang sekarang. Sampai dekat tapak Masjid Nabawi membangun masjid lagi. Jadi dua dibangunnya di sana, di Kuba dan di tempat Masjid Nabawi yang ada sekarang. Semangat ini yang penting sekali. Semangat ini yang paling penting sekali, yaitu membina masjid, menghidupkan masjid, bahkan mengimarahkan masjid. Karena waktu di Mekah tidak boleh sembahyang di masjid. Takut orang sembahyang masjid. Hanya beberapa orang yang berani saja yang sanggup sholat di masjid. Yang lain tidak berani. Menyatakan Islamnya pun banyak yang takut. Islam secara sembunyi-sembunyi. Subhanallah, subhanallah. Jadi inilah diantara yang perlu kita sikapi tentang masjid. Perlunya masjid dalam kehidupan kita ini. Itu maka kita dipanggil 5 kali sehari semalam ke masjid. Dulu di awal-awal hijrah itu belum ada azan. Azan kemudian, belum ada panggilan azan. Panggilan azan jauh kemudian sesudah itu. Sekarang sudah ada azan, dah lengkap. Walaupun masjid kita ini masih terbengkalai ya, berniatlah kita sama-sama membangun masjid ini insyaallah untuk kepentingan kita dan anak cucu. Yang jelasnya masjid dalam kehidupan orang muhajirin, orang yang berhijrah itu dikatakan muhajirin ya. Kemudian penduduk asli Madinah dikatakan ansar. Ansar orang asli Madinah. Muhajirin orang dari Mekah dan di luar Mekah yang datang berhijrah ke Madinah. Mereka itu Sayyid Samati itu. Ada sahabat tuh yang 2 rumahnya. Satu dikasihkan untuk orang yang datang dari Mekah, satu untuk inyo. Pitih bagi 2, kebun bagi 2. Ini yang penting. Ini yang penting. Bahkan ada di antara sahabat Nabi yang orang Ansar ini istrinya 2. Dipanggilnya yang datang dari Mekah ini, Pak, istri saya 2 Pak. Bapak pilihlah 1. Kalau Bapak setuju nanti saya ceraikan. Selesai idahnya nanti silakan ambil Pak. Sampai begitu. Dengan inilah Islam itu kuatnya, kerjasama antara muhajirin dan ansar. Karena Rasulullah SAW sampai di Madinah itu langkah pertama kerjanya mempersahabatkan, mempersaudarakan orang Mekah dan orang Madinah. Sehingga orang Mekah yang datang ke Madinah tidak merasa kehilangannya tuh. Rumah ditinggalkan, lain rumah. Saudara ditinggalkan, ada saudara. Duit ditinggalkan, ada duit. Bahkan orang Madinah ini mengutamakan orang Mekah lebih dari dirinya sendiri. Lebih dari dirinya sendiri. Disanjung dalam Quran, dalam satu ayat mengatakan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain yang datang dari Mekah lebih dari dirinya sendiri. Ini namanya dalam Islam al-ithar namanya. Perlu orang dari dirinya itu karena kuatnya iman ya, karena kuatnya iman. Subhanallah. Kemudian di antara yang penting kita ingat waktu sejarah hijrah ini, kata-kata awal Rasulullah setelah sampai di Madinah. Ada satu hadis yang berlaku sampai sekarang ya, sampai di Madinah Rasulullah di antara ucapan pertama, di antara khutbah pertama, di antara hadis awal yang disampaikan di Madinah, katanya absus salama bainakum, perbanyaklah ucapan salam dan sebarkanlah kesalaman. Artinya jangan begaduh karena sebelum Rasulullah datang ke Madinah, orang Madinah itu berkelahi, orang Ansar itu berkelahi, bunuh membunuh. Kata Rasulullah, sebarkanlah perdamaian. Kemudian rajinlah bersedekah makanan.
Banyakkan sedekah supaya perdamaian tadi terwujud. Yang ketiga, hubungkan silaturahim. Kalau pernah terputus silaturahimnya, pernah retak hubungannya dengan saudaranya, dengan jirannya, perbaikilah kata Rasulullah. Dan yang keempat katanya, wasallu billail wan nasu niyam, salatlah di malam hari waktu orang tidur. Ini penting, keempat-empatnya penting sama kita. Menebarkan keselamatan, menyebarkan ketentraman, kedamaian, memperbanyak ucapan salam, dan memperbanyak sedekah, kemudian memperbaiki hubungan. Setiap kita mungkin ada masalah masing-masing, maka Rasulullah menggerakkan kita, menghimbau kita untuk menjaga hubungan. Karena hubungan ini bahaya Pak ya, hubungan yang terputus. Kalau antum mati sampai hubungannya putus dengan saudaranya, dia diancam dengan satu hadis katanya, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk jannah orang yang memutuskan silaturahim. Pernah Syekh Ali Jabir mengulaskan hadis ini dalam ceramahnya, mungkin masuk juga katanya, tapi ke belakang-belakang masuknya. Yang jelasnya kalau orang itu mati, ada silaturahim yang putus, yang tidak disambung, yang retak, yang tidak ditemukan, yang keruh, yang tidak dijernihkan, bermasalah nanti di sana. Itu maka Rasulullah mengatakan, wasilul arham, sambungkanlah hubungan silaturahim kamu yang selama ini pernah terganggu. 4 tadi ya, memperbanyakkan ucapan salam dan menerapkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan kita. Kemudian memperbanyak sedekah, tapi dalam hadis itu at'imut ta'am, sedekah makanan, sama ada makanan yang sudah jadi atau bahan untuk makanan ya, ataupun duit dan lain sebagainya. Yang ketiga, membina silaturahim. Dan yang keempat, salat malam, artinya salat tahajud. Ini penting. Kita bisa tanya diri kita, adakah kita salat tahajud? Padahal inilah ucapan awal yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebaik saja sampai di Madinah, karena masjid belum siap lagi ya, masjid belum ada lagi. Sesudah itu baru nanti dibangun masjid, barulah tentang sholat berjamaah. Subhanallah, sampai Nabi Muhammad memanggil nama-nama orang yang tak datang sholat. Ini penting bagi kita, memanggil nama-nama orang yang tak datang sholat. Peristiwa ini terjadi waktu sholat subuh. Sesudah sholat subuh, Nabi Muhammad berdiri bangkit, disebutnya nama orang yang tidak datang sholat. Kata orang Minang, namu disabui gala diimbau. Karena orang itu masalah dalam masyarakat. Ini subhanallah, orang jauh hatinya dari masjid, itu dalam masyarakat Islam tidak digemari ya, tidak disukai, bahkan perlu ditanggulangi, perlu diatasi. Kok anyui nak dipinteh, kok hilang nak dicarinya orang awak. Cantik benar ungkapan orang Minangkabau itu ya, kalau hilang nak dicari, kok anyui nak dipinteh. Itu maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyahidun fulan, si fulan ada tadi? Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah sudah tahu sebenarnya, walaupun baginda sholat menghadap kiblat, jemaahnya di belakang, baginda Nabi Muhammad tahu apa yang di belakang, tahu siapa yang datang, siapa yang tak datang. Yang dipanggil itu yang jelas tidak datang. Kalau yang sudah jelas datang, tidak perlu ditanyanya lagi. Itu hebatnya dan tingginya kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umat, agar kita jangan pernah lalai tentang sholat berjemaah. Zaman dulu ya, kalau ada orang yang datang tapi terlambatnya, nanti sudah sholat datang jemaah berjumpa dengan dia, Pak, kok terlambat tadi Pak? Datang juga tapi terlambat, masbuk. Pokoknya jemaah bertakziah ke rumahnya karena dia masbuk sholat. Pak, saya lihat tadi Bapak terlambat ya. Orang dulu senang kalau digituin, tidak ada lintasan pikiran negatif, senang kalau digituin. Kok terlambat Pak? Berarti Bapak ini bermasalah ini, besok jangan terlambat lagi ya. Begitu orang dulu. Ditegur, yang datang terlambat ditegur, yang tak datang dicari. Semangat inilah yang perlu kita hidupkan sekarang, insya Allah ya. Bahkan di sini kita
tetap menghidupkannya ya, walaupun secara bertahap ya. Insya Allah kita mungkin besok akan sorot tentang 1 Muharramnya ya, 1 Muharramnya. Sebenarnya tahun hijrah itu bukan dimulai dengan hijrahnya Nabi. Penanggalan hijrah itu kemudian di zaman Khalifah Umar. Nah, waktu Nabi Muhammad hidup belum ada tahun hijrah lagi. Belum ada yang namanya tahun hijrah. Tapi pengiraan tahun hijrah di sesudah sekian lama sesudah Rasulullah wafat, barulah Umar bin Khattab yang menetapkan tanggal hijrah ini. Kalau sebelum itu biasanya tanggalnya bi'sah namanya. Bi'sah itu pengutusan Nabi sebagai Rasul. 1 hari sebelum bi'sah, 1 tahun sebelum bi'sah, 2 tahun sebelum bi'sah katanya. Penanggalan tahun hijrah kemudian. Kemudian ya. Sementara penanggalan tahun Masehi sudah ada dari dulu, karena dikira dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa Arabnya tarikhul milad. Kalau kita bilang tarikh Masehi saja. Kalau tanggal hijrah ini dihitung dari hijrahnya Nabi, tapi belum waktu itu dihitung kemudiannya. Kemudian dihitung. Begitu ada hebatnya perkembangan dalam Islam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelasnya jangan lupa yang 4 tadi, pesan Nabi sebaik saja sampai di Madinah. Katanya, ciptakanlah perdamaian, banyakkanlah ucapan salam, seringlah bersedekah, dan hubungilah silaturahim yang bermasalah. Ada yang retak ditemukan, ada yang kusut diselesaikan, ada yang keruh dijernihkan. Tidak mungkin tidak selesai. Kalau tidak selesai, nantinya matinya susah. Di padang mahsyar nanti dipanggil kawannya yang tidak selesai hubungan tadi, diadili di sana. Kalau kita memaafkan sekarang, dari awal sekarang kita maafkan, kita diberi sanjungan yang hebat dalam Quran. Orang yang memaafkan saudaranya yang ada hubungan yang retak, yang tidak bertemu, kusut yang tidak selesai, keruh yang tidak dijernihkan, orang itu kalau dia memaafkan, ganjarannya tidak dapat dikira ya. Banyak ayat dalam Quran tentang sanjungan orang yang memaafkan kesalahan orang. Biarlah hawa mengalah. Yang penting jangan ada masalah lagi sebelum kita meninggal dunia. Setiap orang banyak masalahnya, tapi ada yang bertahan, tidak mau memaafkan dan mau minta maaf. Ada orang yang mau memaafkan dan mau minta maaf. Itu yang bagus ya. Mudah-mudahan kita tergolonglah orang yang mau memaafkan, mau minta maaf, berterus terang saja sama orang yang ada masalah dengan kita. Walaupun kita mengatakan salah saya sebenarnya, saya minta maaf. Walaupun bukan kita salah menurut kita, walaupun dia yang salah, tetapi sebenarnya setiap ada keretakan, kerenggangan antara hubungan A dengan B, alif dengan ba, sebenarnya tidak bertepuk sebelah tangan itu sebenarnya. Banyak orang awak mana mau bertepuk sebelah tangan, mesti ada kesilapan pihak yang satu, ada pula kesilapan pihak yang dua, ataupun ada lagi pihak yang ketiga. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita saling memaafkan, saling mengistighfarkan orang lain di samping kita beristighfar untuk diri dan keluarga dan orang yang di bawah tanggungan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warla'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.